Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelumnya untuk memulai pelajaran kali ini, dimohon untuk kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelumnya saya absen dulu pada siang hari ini. Nurul Khofifah, Hadiroh. Putri Ramadhani, Hadiroh. Rizka Aulia, Hadiroh. Juliana, Hadiroh. Wafik Aziza, Hadiroh. Catherine, Hadiroh. Nihayatul, Hadiroh, Sakit. Zainab, Pulang. Juga teman-teman yang tidak bisa mengikuti pelajaran pada hari ini, semoga cepat diberi kesehatan dan dipulihkan dari penyakitnya. Amin. Seperti biasa, kita mulai pelajaran pada hari ini dengan membaca Asmaul Husna. Sebelumnya saya bagikan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbina. Wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna. Ridhoka matlubuna. Dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Maliku ya Kudus. Ya Salamu ya Mu'min. Ya Muhaiminu ya Aziz. Ya Jabbaru Mutakabbir. Ya Khaliqu ya Bari. Ya Musawwir ya Ghafar. Ya Qaharu ya Wahhab. Ya Razaqu ya Fatah. Ya Alimu ya Khabir. Ya Basitu ya Khafir. Ya Rafi'u ya Mu'id. Ya Muzillu ya Sami'. Ya Bashiru ya Hakam. Ya Adlu ya Latifu. Ya Khabiru ya Alim. Ya Azimu ya Ghafur. Ya Syakuru ya Ali. Ya Kabiru ya Hafid. Ya Muqitu ya Hasib. Ya Jalilu ya Karim. Ya Raqibu ya Mujib. Ya Wasi'u ya Hakim. Ya Wadudu ya Majid. Ya Ba'isu ya Syahid. Ya Haqqu ya Wakiru. Ya Qawiyu ya Matin. Ya Waliyu ya Hamid. Ya Musi ya Mubdi'u. Ya Mu'idu ya Muhyi. Ya Mumitu ya Hayyu. Ya Qayyumu ya Wajid. Ya Majidu ya Wahid. Ya Ahadu ya Somad. Ya Qadir ya Muqtadir. Ya Muqaddimu ya Muakhir. Ya Awalu ya Akhir. Ya Zahiru ya Batin. Ya Wali Muta'ali. Ya Baru ya Tawabu. Ya Muntaqimu ya Afu. Ya Ra'ufu ya Malik. Malikal Mulki. Ya Jalali wal Ikram. Ya Muqsitu ya Jami'. Ya Ghaniyu ya Mughni. Ya Mani'u ya Daru. Ya Nafi'u ya Nuru. Ya Hadi ya Badi'u. Ya Baqi ya Warithu. Ya Rashidu ya Sabur. Azza Jalla zikruhu. Bi asma'ika husna. Ighfir lana dhunubana. Wali walidina. Wa dhurriyyatina. Wali masyayikhina. Wa murabbi ruhina. Wali mu'allimina. Wa asatidatina. Waghfir an sayyiatina. Wa suran uyubana. Wa juran nuqsanana. Warfa' darajatina. Wa zidna ilman nafi'a. Wa rizqan wasi'a. Halalan thayyiban. Wa amalan shalihan. Wa nawwir qulubana. Wa yassir umurana. Wa sahhi ajsadana. Daima hayatina. Ilal khairi gharibna. Ani syarri ba'idna. Wa qurba rajauna. Akhiran yalnamuna. Balil maqasidana. Waqdi hawaijana. Walhamduli rabbina. Alladhi hadana. Salli wa sallim ala Taha khalilir rahman. Wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Selanjutnya, Ibu akan memberikan video tentang pembelajaran saat ini. Baiklah, diminta untuk melihat tonton video dulu ya.
Dari video yang tadi Ibu tayangkan, apa hikmah yang bisa kalian petik? Silahkan, barangkali dari kalian ada yang ingin berpendapat. Saya, Bu, kalau jadi manusia tuh kita tuh nggak boleh sombong, Bu. Ya, silakan yang lainnya. Kita tuh kalau jadi umat muslim harus saling berbagi. Lagi barangkali ada yang ingin berpendapat. Saya, Bu, kita tuh jangan lalai sama perintah Allah, kita harus taat sama Allah kalau kita harus sukses atau ini itu. Jadi dapat disimpulkan dari pendapat kalian bahwa baiknya seorang muslim itu tidak boleh sombong, tidak boleh lalai terhadap perintah Allah, dan selalu taat terhadap perintah Allah. Karena apa? Karena sejatinya harta yang kita punya itu punya Allah, dan harta yang kita punya itu tidak akan dibawa untuk kematian. Dan ini merupakan asal muasal dari harta korun tersebut. Nah, di sini kita itu akan membahas tentang perilaku sifat tercela. Sifat tercela yang akan dijelaskan kali ini yaitu ada sifat hasad. Hasad itu merupakan sebuah perilaku tercela ketika seseorang itu mendapatkan karunia lebih dari Allah dan kita itu merasa tidak suka. Penyebab dari sifat hasad itu yang pertama karena rasa kecemburuan. Rasa cemburu atau rasa iri terhadap seseorang. Yang kedua itu karena rasa takabur. Takabur ini misalnya si Catherine itu berpikiran kalau dia itu yang paling baik, yang paling cantik, yang paling pintar, padahal teman-teman yang lainnya itu ada yang lebih, dan kita itu tidak boleh memiliki sifat hasad. Dan dampak negatif dari sifat hasad ini, yang pertama, kalian itu udah berbuat amal kebaikan selama ini, tapi akan dihapus oleh Allah dengan sia-sia. Yang kedua itu kalian bisa dijauhi oleh sesama teman atau lingkungannya dan bisa juga dicaci maki. Dan sifat yang kedua yaitu hubud dunia. Hubud dunia yaitu sifat cinta terhadap dunia secara berlebihan yang mengakibatkan kita itu lupa terhadap kehidupan di akhirat. Ciri-ciri orang yang hubud dunia itu yang pertama itu selalu mengutamakan dunia, nggak memikirkan apapun kayak gitu. Dunia itu yang pertama, harta yang pertama. Dan yang kedua itu mereka selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan, walaupun mereka udah punya. Misalkan si Willy itu punya mobil kayak gitu, dia tuh pengen punya sawah, pengen punya rumah, pengen punya baju yang mahal, padahal sendirinya itu udah mampu, tapi dia nggak pengen kalah saing dengan orang lain. Dan ciri-ciri yang lainnya itu si Willy itu nggak punya rasa cukup terhadap harta yang dia punya atau benda yang dia miliki. Terus yang ketiga itu memiliki sifat tamak dan kikir. Dan bagaimana sih cara menghindari dari sifat hubud dunia itu? Yang pertama yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu caranya dengan sering-sering bersedekah, mendekatkan diri kepada orang alim dan mendengarkan nasihatnya. Dan yang ketiga itu memiliki sifat qanaah. Sifat qanaah itu sifat memiliki cukup terhadap apa yang dia punya. Ketiga yaitu sifat ujub dan takabur. Ujub sendiri secara etimologi atau secara bahasa
Itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ajaba yujibu ijaban, yang artinya kagum atau takjub. Sedangkan takabur itu sifat yang membanggakan diri. Contoh dari sifat ujub dan takabur itu seperti iblis. Iblis merupakan makhluk Allah yang paling taat, yang paling berilmu di dunia ini sebelum adanya Nabi Adam. Namun ketika Nabi Adam datang, iblis diminta untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tapi iblis malah menolaknya. Karena apa? Karena iblis itu menganggap dirinya itu lebih mulia dibandingkan Nabi Adam yang terbuat dari tanah. Sedangkan iblis itu terbuat dari api. Oleh karena itu Allah melaknat iblis. Allah mengeluarkan iblis dari surganya. Sampai sekarang, walaupun iblis ilmunya tinggi, tapi iblis itu tidak mempunyai adab. Semoga kita terhindarkan dari sifat-sifat tercela tadi. Amin. Dan yang terakhir itu adalah sifat ria. Sifat itu adalah ria. Ria itu apa sih? Ria itu pamer. Pamer ketika dia mendapatkan sesuatu, atau ketika beribadah dengan tujuan bukan karena Allah tapi karena orang lain, karena untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Padahal hal itu tuh tidak dibenarkan dalam Islam. Contoh dari ria, misalkan putri itu sholat jamaah di masjid, tapi dengan niatan untuk mendapatkan pujian dari pacarnya atau dari tetangganya, misalkan. Padahal hal itu kan akan menghapuskan pahala dari dirinya sendiri. Kemudian contoh laginya misalkan Rizka itu sedekah, Rizka itu sodako untuk fakir miskin. Kemudian dia itu selfie dengan tujuan untuk banyak followersnya, terus banyak yang komen kayak gitu. Padahal kan hal itu kan sangat gak lazim kayak gitu tuh, gak pantas ditiru kayak gitu. Dan hal ini tuh udah biasa dilakukan oleh masyarakat. Padahal ini tuh hal yang gak wajib ditiru. Penjelasan yang ibu tadi, apakah ada pertanyaan atau kurang jelas? Silakan. Bu, Ya, Willy. bahaya dari ria itu apa? Ada lagi dari teman-teman yang lain? Saya Bu, Ya. Bu boleh nggak kalau misalnya kita sedekah terus kita posting ke sosial media gitu dengan tujuan untuk memotivasi orang lain. Baik, Ibu akan menjawab ya pertanyaan yang pertama dulu dari Billy. Bahaya dari sifat ria itu apa? Yang pertama itu pasti akan dimurkai oleh Allah dan pasti dijauhi oleh teman-temannya kayak gitu. Terus yang kedua itu dari sifat ria itu orang itu kurang puas gitu tuh terhadap apa yang dilakukan kayak gitu, karena semata-mata yang dilakukan itu karena orang lain bukan dirinya. Dan yang ketiga itu orang itu merasa gila hormat. Dan yang keempat itu orang itu pasti mengungkit-ungkit kesalahan orang lain tuh, karena kan dia itu berbuat kebaikan karena dengan tujuan orang lain bukan karena tujuan orang Allah gitu. Jawabannya itu boleh, karena dengan tujuan untuk tadi kan memberikan motivasi. Banyak orang kaya sekarang itu cuma memendam hartanya, membelikan barang-barang yang gak bermanfaat dibandingkan dengan sedekah. Dan menurut ibu sendiri, ketika seorang itu kaya, terus punya harta, bersedekah, terus posting di IG atau sosmed lainnya dengan tujuan untuk motivasi, boleh, karena orang itu tuh akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama itu pahala dari keikhlasannya, dan yang kedua itu pahala karena kemanfaatannya. Keikhlasannya ketika orang itu ikhlas maka mendapatkan satu pahala. Dan kalau misalkan manfaat, pasti jelas manfaatnya, karena barang itu tuh pasti berguna bagi orang yang gak membutuhkan. Walaupun orang yang gak ikhlas, pasti pahalanya satu kayak gitu.
Baik, untuk merilekskan otot-otot kalian dan gak bikin tegang dalam proses belajar, mari kita ice breaking bersama-sama. Yeay. Di sini itu ice breakingnya namanya tepuk nyamuk. Nah, caranya itu kita letakkan tangan kiri itu di bawah dan tangan kanan itu di atas. Dan ketika ibu bilang tepuk nyamuk, maka tepuk. Gitu. Kalau misalkan bilang tepuk nyamuk sendiri, tepuk. Kalau misalkan bilang tepuk nyamuk kanan, ke kanan ya, ke temannya. Terus kalau misalkan bilang ke tepuk nyamuk kiri, berarti ke kiri. Ya, coba dulu ya. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk kiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kiri. Dan caranya itu kita harus menghindar dari teman. Apabila tangan kita itu kena dari tangan teman, maka itu harus gugur. Yuk, 1, 2, 3, tepukan, tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kiri. Tepuk nyamuk kanan. Nyamuk kanan. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kiri. Untuk yang kalah akan mendapatkan hukuman, yaitu nyanyi balonku dengan huruf O. Bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Balonku odolomo, ropo-ropo warnanya, ayo gunung ulangku, maraya-daya-daya, mayanas balon bojongda, alamat tonyo, balon sanggar ompong, ropo-ropo Selanjutnya, Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok secara acak. Nanti yang nomornya sama berkumpul sama kelompoknya. Jadi nanti kelompok pertama itu akan menjelaskan tentang sesuai dengan gambar yang ada di bawah ini. Ini buat kelompok pertama, ini kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga. Kalian diminta untuk menjelaskan dan mengamati dari gambar tersebut. Dan kalian diminta untuk membuat mind map. Nah, nanti Ibu akan membagikan kertasnya sesuai dengan gambar. Saya rasa cukup ya waktu 5 menit kepada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kerjasamanya. Silakan untuk kelompok 2 terlebih dahulu. Dengan gambar di sini menjelaskan tentang ria. Nah, apa sih ria tuh? Nah, ria tuh kayak ingin dipuji orang lain, terus mengurangi pahala, merasa paling benar, terus pamer, dan yang paling
paling rajinnya itu dibenci orang lain. Beri aplaus buat teman kalian. Selanjutnya kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil. Sesuai dengan gambar di sini kan ada tangan ya memegang rumah tuh. Ibaratkan seseorang itu cinta dengan dunia atau berlebihan kepada dunia. Itu berlebihan kepada dunia, sibuk, cinta dunia, suka harta, berkurangnya pahala. Itu Mbak. Kepada perwakilan kelompok 1, kita kasih aplaus bersama-sama. Dan selanjutnya kepada kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Hidup Catherine. Perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kita. Di sini menunjukkan gambar orang lagi kayak di video itu. Di sini menunjukkan sifat takabur, yaitu sifat takabur itu adalah sifat sombong. Di mana sifat sombong itu kita tuh sombong dengan apa yang kita punya. Misalkan contohnya sombong atas apa yang kita miliki. Misalkan kita punya duit banyak, itu tuh sombong sama orang-orang. Terus akibat dari sifat takabur yaitu yang pertama dimurkai oleh Allah, yang kedua itu mendapat dosa. Terus sama yang terakhir itu apa ya? Yang terakhir itu nggak disenangi sama manusia. Sekian dari saya. Sama berikan apresiasi dengan aplaus kepada kelompok 3. Untuk memberikan reward kepada kalian semua tadi yang bisa mempresentasikan, dimohon untuk maju ke depan. Catherine, Dorong ya. Kasih Bu. Kasih Bu. Jadi dapat disimpulkan hikmah dari sifat tercela ini, yang pertama itu kalian harus bisa menghindari sifat tercela. Karena sifat tercela itu sangat buruk dan dapat merusak penyakit hati. Gitu. Kita bisa mempunyai penyakit hati karena apa? Karena kita melakukan sifat tercela. Dan yang kedua itu, semoga kita itu selalu mempunyai sifat-sifat yang akhlakul karimah seperti Nabi Muhammad SAW. Dan Allah itu membenci seorang hambanya yang melakukan sifat tercela, seperti dijelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, bahwa sikap tercela itu ada 3. Yang pertama itu adalah ujub, yang kedua itu hubud dunia, dan yang ketiga itu riya. Semoga kita terhindar dari sifat tercela tersebut. Amin. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.